Ini langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bunda-bunda semuanya, mudah-mudahan masih semangat dan masih dapat menerima materi pada hari ini. Bunda-bunda, saya akan mencoba sebelum mulai, bagaimana kabarnya bunda-bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih bunda semuanya. Sebelumnya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah bunda semuanya, terima kasih sudah dapat menghadiri pertemuan di hari ini, IHT di hari ini, dan saya akan mencoba untuk menyampaikan materi prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah, operasional di satuan pendidikan. Sebelum mulai saya ini dulu ya, ice breaking dulu ya. Persepsi dulu. Saya memiliki 3 spidol bunda ini dengan warna ungu, biru, dan merah. Nah, nanti saya menyampaikan pertanyaan. Maaf ya, menyampaikan pertanyaan. Kemudian nanti jawab, boleh memilih jawabannya ada di spidol warna apa. Pertanyaan pertama. Tujuan pembelajaran pada pelatihan PSP yang kita ikuti hari ini, kesimpulannya tujuannya kira-kira ada di spidol warna apa? Merah. Warna merah. Kita coba ya bunda. Biasanya sih bunda sendiri yang harusnya membuka. Tapi karena kita berjauhan jadi tak apa-apa ya. Saya yang bantu buka. Jawabannya bun, terbaca tidak? Kebalikin. Pelajaran Pancasila. Oke, alhamdulillah. Itu betul, jawabannya tepat sekali. Jadi tujuan dari pembelajaran pelatihan kita ini adalah profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Erna, alhamdulillah. 2 lagi buat Bu Eka. Buat Bu Eka ya, Bu Eka nih. Ada 2 lagi spidol warnanya ungu dan biru. Pertanyaan yang keduanya, platform yang digunakan untuk pelatihan ini apa? Warna apa Bu Eka? Hijau. Hijau? Nggak ada hijau. Biru sama ungu ini. Oh, biru. Biru, oke. Biru jawabannya apa? Kita buka yang biru warnanya. Yang biru jawabannya apa nih? Baca? Ki Hajar Dewantara. Berarti jawabannya salah atau betul? Masih kurang ini ya, betul. Tadi pertanyaannya platform. Ya. Platform. Kalau platform itu berarti apa yang kita gunakan? Apa ya? Bisa bantu Bu Erna? Platform itu apa ya? Aplikasi digital itu, ya bukan Bun? Iya betul. Kita pakai apa itu yang dikerjain ini? Ada sinkronus, LMS. Betul, pinter LMS. Kalau Ki Hajar Dewantara sendiri itu sebagai siapa? Dalam filosofi dalam mewujudkan pendidikan nasional di Indonesia. Ya. Alhamdulillah, bunda-bunda hebat. Terima kasih bunda-bunda. Nah, untuk itu kita akan mencoba mengupas ini tentang profil pelajar Pancasila dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini tujuannya kita cek. Nah, ini bunda. Tujuannya adalah untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional sekolah yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama bagi peserta didik untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Yang keduanya untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Itu ya tujuannya. Kemudian hasil yang ingin kita capai, berupa produk, yaitu menghasilkan kurikulum operasional sekolah yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan. Itu adalah tujuan dan outputnya ya, produk yang akan dihasilkan. Nah, bunda-bunda, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada yang masih hafal? Kira-kira ada berapa komponen, Bun? Berpusat pada peserta didik ya. Ya, betul. Terus kontekstual
Tua, Nah, ada lagi? Ini yang dua sudah saya tunjukkan. Pintar terus. Ada lagi? Bu Eka mau jawab? Apa? Baik. Ya, ada dua lagi ya yang belum disebutkan. Kita hitungkan apa namanya satu-satu ya. Kita coba ikuti satu-satu. Ya. Untuk prinsip pengembangan kurikulum, komponen yang pertama adalah betul tadi berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik, yang menjadikan profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua adalah kontekstual, artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta industri. Itu ya yang dua bagian yang awal. Kemudian lanjutkan yaitu yang komponen ketiga adalah esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain, dan dokumen tidak perlu membuat lagi lampiran yang lain. Jadi maksudnya ketika ada pengawas yang ingin memeriksa dokumen kita sudah lengkap di kurikulum kita, bahkan bahasanya mudah dipahami, kemudian yaitu tadi kontekstual itu ya Bun ya. Dan untuk aturan sekarang itu tidak perlu menyertakan lampiran seperti yang tahun sebelumnya gitu Bun. Jadi walaupun hanya dengan berupa file itu masih bisa diterima oleh pengawas dan dapat diperiksa. Itu untuk esensialnya. Kemudian yang komponen keempat adalah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Di sini ada yang bisa menambahkan? Maksudnya apa? Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Mungkin ya Bun, mungkin ya. Kalau dalam segi akuntabel itu dapat diperlukan karena berbasis data. Mungkin kayak misalnya guru dalam menyusun rencana pembelajaran itu ada tertuang dalam RPPH, RPPM-nya mungkin itu. Serta ada dalam asesmen penilaiannya ya Bun. Jadi tertulis secara jelas gitu ya Bun, betul tidak? Mungkin seperti itu. Ya, bisa. Terima kasih Bu Erna pendapatnya. Betul, salah satunya seperti itu. Dan kemudian juga sesuai dengan ini ya Bun ya, sesuai dengan kondisi sekolah, mulai dari data anak, kemudian keadaan lingkungan sekolah, kondisi bangunan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tambahan yang lainnya. Lanjut ya, Bun. Ini adalah komponen yang kelima, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai kewenangannya. Di sini mungkin termasuk organisasi-organisasi yang berdekatan dengan wilayah sekolah, dengan wilayah satuan pendidikan tersebut ya Bun ya. Ada misalnya ada puskesmas mungkin yang seperti itu ya. Puskesmas, kemudian kantor polisi betul kalau berdekatan dengan itu. Kemudian ada juga dengan penerbit-penerbit yang selalu bekerja sama dengan kita. Ini masuknya ke yang pemangku kepentingan, yang terlibat di pemangku kepentingan itu ya, masuk ke organisasi berbagai sentra. Atau misalnya di dekat sekolah kita ada home industry, nah seperti itu juga ini masuk di pemangku kepentingan gitu ya. Jadi bisa dilibatkan dan dimasukkan ke kurikulum yang kita susun. Itu ya Bunda. Nah, untuk apa dari prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, hasilnya akan seperti apa dari kelima komponen itu? Ya, akan menghasilkan apa? Jawabannya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya, dan profil pelajar Pancasila juga merupakan acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat
yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini pelajar sepanjang hayat, termasuk kita ya Bun, insya Allah. Tidak terkendala oleh usia, tapi kita yang penting punya semangat untuk terus mau belajar. Apapun yang menjadi ilmu yang baik, insya Allah kita pasti bisa mempelajarinya asal punya kemauan. Gitu ya Bunda ya. Nah, itu adalah tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana Bunda-bunda? Ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Saya mungkin menanyakan ya Bun, boleh? Boleh, kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya mencari tahu jawaban yang betulnya ya. Ya, tadi salah satu prinsip dalam penyusunan kurikulum operasional pendidikan kan tadi ada unsurnya, salah satunya esensial ya Bun ya. Nah, di situ disebutkan esensial itu seluruh elemen yang terkait, seluruh elemen penting yang terkait dengan yang pemangku kepentingan terkait dengan apa kurikulum operasional tersebut. Nah, yang dimaksud saya pertanyaannya adalah elemen penting seperti apa yang dimaksudkan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan anak usia dini di sekolah gitu. Seperti apa, Bun? Oh, Oke, baik. Bu Eka bisa bantu jawab? Bagaimana, Bun? Belum, Bun. Ya, belum. Oke, baik. Di sini maksudnya esensial itu Mau unsur informasi penting. Apa? ya Seperti apa gitu? memiliki unsur informasi penting itu yang berupa dokumen yang isinya itu mengenai apa namanya ada visi misi itu ya, terus tujuan pembelajaran dan kemudian di situ apa namanya dokumennya itu baku gitu, maksudnya hanya dapat berubah yang dapat berubah bagaimana sekolah di satuan pendidikan tersebut gitu Bunda. Jadi di sini tuh ada data-data sekolah gitu ya, berupa data-data sekolah, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat di kurikulum itu. Sementara seperti itu Bunda jawabannya. Semoga mungkin Bunda termasuk belum ini ya. gimana Mungkin Bunda? termasuk kayak izin personal, terus pendiri Nah, sekolah, yayasan, mungkin seperti itu ya. iya, Ya. ketersediaan kayak sarana prasarana dan penunjangnya Ya. juga masuk ke situ. Jadi kan Ya. biasanya suka diperiksa juga tentang keadaan apa Oke, namanya sekolah ya. lingkungan ya, mulai dari luas tanah, Sekolah. bangunan, terus Oh iya. fasilitas. Nah itu yang seperti itu ya Bunda. Salah satu isi-isi dokumennya gitu. Ya, Itu sip. Bun. Nah mudah-mudahan Bunda Ya, belum puas ya. Nanti bisa bertanya lagi ke yang lain. Yeay. halo, cukup puas Bun. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Baik. Bunda-bunda sebelum kita tutup, ice breaking dulu sebentar ya. Kita peregangan. Peregangan. Siap. Lagunya lagu pada hari Minggu saja. Oke? Ya. Siap. Ya. Oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak suara sepatu kuda. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mudah-mudahan Bunda bisa mencari informasi yang lain lagi ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Terima kasih, Ibu Novi.